Halo teman-teman, pecinta catur. Kembali lagi Tarigan Catur Channel. Turnamen FIDE Candidates 2022 dapat dikatakan sebagai salah satu turnamen terburuk ya bagi seorang juara Piala Dunia Catur 2021, yaitu Grandmaster Jan Krzysztof Duda. Grandmaster Duda hanya mengemas 3 poin dari 9 babak yang telah dilangsungkan, dengan koleksi 6 hasil remis dan 3 kekalahan. Atas hasil tersebut, Grandmaster Duda harus terpuruk ya di posisi 8 klasmen dari 8 peserta yang berpartisipasi di dalam turnamen tersebut. Artinya Grandmaster Duda menempati posisi terbawah. Dan kali ini admin Tarigan Catur akan mengulas ya salah satu partai kekalahan dari Grandmaster Duda saat menghadapi perlawanan Grandmaster nomor 2 dunia, yaitu Grandmaster Ding Liren. Bagaimana kira-kira jalannya permainan? Langsung saja kita simak ya. Di sini Grandmaster Ding Liren yang menggunakan catur bawah putih memulai permainan dengan pion C4 yang membawa permainan masuk ke dalam pembukaan Inggris, dan dijawab Grandmaster Jan Krzysztof Duda dengan langkah kuda F6 masuk ke dalam variasi pertahanan Hindia Anglo tetap di dalam pembukaan Inggris. Pion G3, pion E6, gajah G2, dan pion D5. Ajak adu pion ya di petak pusat oleh hitam, namun putih tidak menerima. Putih lebih memilih langkah kuda F3. Pion pukul pion di petak C4 yang membawa permainan masuk ke dalam variasi pertahanan Agincourt tetap di dalam pembukaan Inggris. Menteri skak, kuda menutup, dan menteri pukul pion di C4. Pion A6, menteri C2. Pion C5, kuda C3. Menteri C7, rokade pendek oleh putih, dan pion B6. Pion D4 mengajak pertukaran pion ya oleh putih. Bagaimana respon hitam di sini? Hitam ternyata tidak menerima. Hitam lebih memilih langkah gajah ke B7. Pion pukul pion di C5, gajah pukul pion di C5, dan gajah ancam menteri. Gajah mundur ke D6 mengancam balik gajah putih 2 kali ya, baik dengan menteri dan gajahnya. Maka dari itu putih melakukan langkah gajah pukul gajah di D6 dan menteri pukul gajah di petak D6. Benteng ancam menteri, menteri mundur ke C7. Benteng D4, rokade pendek oleh hitam, dan benteng D1. Putih menumpuk bentengnya di lajur D. Benteng C8 dan menteri D2. Putih benar-benar menumpuk kekuatannya di lajur D. 3 buah perwira besarnya ditumpukan di lajur D. Kuda C5, menteri F4 mengajak adu menteri oleh putih yang diterima oleh hitam. Menteri pukul menteri di petak F4 dan pion pukul menteri di F4. Kuda E4 mengajak adu kuda oleh hitam yang juga diterima oleh putih. Kuda pukul kuda di E4, gajah pukul kuda di E4, dan kuda E5. Gajah D5, pion A4, pion A5, dan pion ancam gajah, sehingga gajah hitam berpindah ke B3 dengan tempo ancam benteng putih. Benteng berbalik ancam gajah, dan benteng skak. Gajah menutup ancaman skak, dan gajah ancam benteng. Benteng pindah ke C3, dan di sini ada balasan bagus dari hitam dengan langkah benteng ke D1. Tidak mungkin bagi putih melakukan benteng pukul gajah, karena kalau ini dilakukan cukup benteng pukul benteng, maka di sini hitam akan unggul secara perwira dan juga tentunya nanti akan menyusul secara posisi. Sehingga di sini harus dilakukan oleh putih adalah benteng pukul benteng di petak D1 dan gajah pukul benteng di D1. Benteng C4 melindungi pion putih ya,
dan benteng D8. Kuda ancam benteng dan benteng pindah ke D2. Disinilah putih melakukan langkah kombinasi dengan kuda pukul pion. Sangat tidak mungkin bagi hitam melakukan langkah pion pukul kuda, karena kalau ini dilakukan maka ada 3 langkah skakmat ya. Dengan benteng skak, benteng menutup, benteng pukul benteng skak, kuda menutup, dan benteng pukul kuda skakmat. Sehingga sangat tidak mungkin diterapkan langkah pion pukul kuda. Oleh karena itu, di sini hitam harus rela kehilangan satu pionnya dan lebih memilih langkah pengembangan buah atau membuka akses bagi raja hitam untuk kabur dengan pion ke petak G6. Benteng skak dan raja pindah ke G7. Kuda ancam benteng sekaligus ancam pion dan benteng C2. Pion B4, benteng C1. Barulah kuda pukul pion di petak B6. Benteng B1, raja G2. Dan benteng pukul pion di petak B4. Pion A5 menjaga kuda putih ya. Dan benteng B3. Benteng C1 ancam gajah dan gajah pindah ke F3 dengan mengancam skak raja putih. Raja mundur ke G1 dan benteng A3. Kuda C4 mengancam benteng hitam sekaligus menjaga pion putih. Benteng A2 dan kuda E5 ancam gajah hitam. Gajah pukul pion di E4 dan benteng C7. Kuda D5 dan benteng pukul pion skak. Raja pindah ke G8 dan pion A6. Kuda B4 ancam pion 2 kali dan benteng A7. Kuda ancam benteng dan benteng C7. Kuda D4 dan pion F3. Kuda pukul pion skak, kuda pukul kuda, dan gajah pukul kuda. Pion maju terus ke petak A7, satu langkah lagi pion putih promosi. Gajah D5 dan pion H4. Benteng A4 dan gajah ancam benteng. Benteng A5 dan benteng D7. Di sini sangat tidak mungkin ya hitam melakukan benteng pukul gajah, karena kalau ini dilakukan maka putih cukup benteng pukul gajah di petak D5. Apapun respon hitam, misalkan ini, maka cukup pion promosi menjadi menteri jelas. Di sini putih akan unggul perwira dari hitam dan potensi kemenangan akan semakin besar ya untuk putih. Sehingga Grandmaster Jan Krzysztof Duda tidak berani untuk memukul gajah putih tersebut dan lebih memilih langkah benteng A2. Raja F1, gajah skak di G2. Raja E1 dan gajah D5. Raja D1 dan raja H8. Raja C1, gajah E4. Benteng C7 dan benteng A5 ancam gajah lagi. Gajah pindah ke D7 dan benteng skak. Raja pindah ke B2 dan benteng skak lagi. Raja A2 dan benteng B6. Raja A3, raja G8. Dan tepat setelah putih melakukan langkah raja ke petak A4, tepat di posisi seperti ini, Grandmaster Jan Krzysztof Duda memutuskan untuk menyerah. Karena secara posisi juga Grandmaster Ding Liren unggul plus 5,5 yang cukup besar ya untuk permainan sekelas Grandmaster dan sudah di babak akhir. Di sini admin Targan Catur akan mencoba jika hitam melakukan langkah benteng ke petak B1, maka putih dengan langkah simpel saja dengan raja pindah ke A5. Misalkan benteng skak tidak perlu khawatir, maka tinggal gajah menutup.
sangat tidak mungkin bagi hitam melakukan langkah gajah ke petak C2 misalkan. Selain ada benteng, maka di sini pion akan promosi menjadi menteri. Dan selain langkah ini, tidak ada lagi langkah yang bisa dilakukan oleh hitam untuk menghindarkan putih untuk segera promosi pionnya ya untuk menjadi menteri, sehingga hitam sudah pasti kalah di dalam permainan ini. Sehingga sebelum itu terjadi, Grandmaster Jan Krisitofluda memutuskan untuk menyerah. Oke, menurut admin Tarigan Catur, video kali ini cukup ya. Nantikan video-video selanjutnya. Tetap di Tarigan Catur Channel.